Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersaat teduh jenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri. Kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu Tuhan, Rohmu bekerja. So
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan Yesus
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 98 ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang darinya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Tuhan kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri.
Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai dengan 15. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Tuhan, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Sebentar lagi kami mau belajar sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar dapat menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Bahkan kami bukan saja mendengar, melainkan dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-1 sampai 21. Namun tadi sudah kita dengarkan, sudah dibacakan, yaitu di dalam ayat yang ke-5 sampai 15. Dalam khotbah ini saya memberi judul yaitu air hidup. Ada seorang profesor yang bernama Winston Hawden yang berasal dari Amerika, yang juga beliau pernah mengajar di Universitas Oxford. Beliau pernah menyebutkan satu kalimat yang berbunyi demikian. There are thousands of people who can survive without the love of others, but no one can survive without water. Di sini ia mengatakan bahwa ribuan manusia itu dapat bertahan hidup tanpa cinta dari orang lain. Tetapi tak seorang pun dapat bertahan hidup tanpa yang namanya air. Oleh karena itu, tema kita hari ini yaitu air hidup.
kalimat ini memberi satu makna yang luar biasa, yaitu air adalah kebutuhan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita manusia. Bahwa kita manusia tidak bisa hidup tanpa yang namanya air. Bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, di sana menjelaskan soal percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Dalam perikop ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus berhenti untuk melepaskan lelah di dekat sumur. Dan didapatilah seorang wanita Samaria yang sedang menimba air. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Berilah aku minum." Nah, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Maka ia berkata, "Andai kata engkau tahu siapa yang meminta daripadamu air minum, engkau tentu akan meminta daripadanya, dan dia akan memberikan kepadamu air kehidupan." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biasanya kalau kita melihat cerita yang tadi sudah kita dengarkan, dan kita sandingkan dengan tradisi daripada Yahudi, ini sangat bertolak belakang. Kenapa? Biasanya rute yang dipilih oleh orang-orang Yahudi, yaitu mereka tidak mau melintasi daerah Samaria. Mereka itu lebih memilih untuk ambil rute yang lain. Meskipun mereka harus memutar dan jaraknya mungkin bisa 3 kali lipat daripada jarak yang harusnya mereka bisa tempuh. Itu tidak masalah bagi mereka. Hal ini dikarenakan di abad yang ke-8 sebelum Masehi, Israel yang dikepung dan dikuasai oleh Asyur pada waktu itu membuat suatu kebijakan politiknya, yaitu dengan menempatkan orang-orang Samaria ini dengan orang-orang kafir. Sehingga secara otomatis mereka ini mulailah terjadi perkawinan campur. Nah, hal inilah yang membuat orang-orang Yahudi menjustifikasi orang-orang Samaria adalah orang kafir, yaitu najis karena sudah kawin campur dengan orang-orang kafir. Dan mereka juga sudah hidup dalam penyembahan berhala. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-24 sampai 31. Tetapi dalam situasi inilah kita dapat melihat suatu proses misi yang benar-benar sangat luar biasa. Bahkan ini dapat menyentuh dan bermakna yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus melalui apa? Yaitu percakapan dengan seorang yang dianggap kafir, seorang yang dianggap najis. Justru Tuhan Yesus tunjukkan bahwa ia tidak membedakan hal tersebut. Percakapan tersebut dimulai dari kalimat Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Nah, saya kutip di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya adalah legei aute ho lesos dos moi pain. Nah, dari sini terlihat jelas bahwa Tuhan Yesus ini yang berinisiatif.
yaitu berinisiatif terlebih dulu untuk memulai sebuah percakapan dengan perempuan Samaria. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari cerita ini, awalnya perempuan Samaria ini belum mengerti apa maksud ucapan daripada Tuhan Yesus, sehingga dia hanya menjawab, yaitu di ayatnya yang ketiga, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Disinilah momen yang tepat bagi Tuhan Yesus untuk menjelaskan dan memberitakan atau bahkan memberikan pengertian bahwa ia adalah air kehidupan. Seperti halnya yang dikatakan dalam ayat yang ke-10, di kalimat bagian terakhir di sana dikatakan, "Berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, kalau di dalam bahasa Yunaninya di sana dikatakan adalah hudorzon. Nah, istilah ini merujuk pada air yang memberikan kehidupan kekal. Dan dalam konteks ini kita bisa lihat di konteks Yohanes 4 ayat 10, di sana Tuhan Yesus menggunakan istilah ini untuk menyampaikan sebuah pesan keselamatan yang diberikannya kepada orang yang percaya. Jadi, kita dapat melihat dalam kitab Injil Yohanes di sini bahwa Tuhan Yesus ingin memberitakan dan bahkan memberi suatu analogi yang sangat biblikal. Bahwa air dari sumur Yakub tidak dapat memberi sebuah kepuasan untuk selamanya. Tetapi air daripada Tuhan Yesus akan memberikan kepuasan kekal. Itu gambaran hidup yang kekal. Berbeda dengan air dari sumur Yakub. Ketika diminum akan mengalami haus kembali. Kisah orang Yahudi dan Samaria yang tercatat di dalam kitab suci ini memunculkan paradoks. Terlebih jika kita menyimak detail daripada kisah pertemuan dengan seorang perempuan Samaria ini. Perempuan itu mengambil air sekitar tengah hari atau pada siang hari. Mungkin maksudnya agar dia tidak berjumpa dengan orang banyak atau perempuan-perempuan lain yang sedang mengambil air. Namun jika kita lihat, perempuan Samaria ini justru berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yaitu seorang Yahudi yang notabene-nya adalah yang bermusuhan dengan Samaria. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat perempuan ini jelas adalah perempuan yang tidak baik. Karena dia pergi menimba air pada waktu siang hari. Kalau kita lihat di dalam budaya pada saat itu, kebiasaan orang untuk mengambil air atau menimba air itu dilakukan pada pagi hari. Namun jika kita lihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini, justru siang hari. Perempuan-perempuan pada waktu itu jika mereka menimba atau mengambil air dilakukan pagi hari, kalau tidak adalah sore hari, yaitu menjelang matahari terbenam. Perempuan Samaria datang menimba air ke sumur itu di tengah hari yang terik ketika semua orang berada di dalam rumah mereka.
Ternyata ia memilih waktu itu untuk apa? Untuk menghindari bertemu dengan orang lain. Mungkin ia malu, bahkan ia takut untuk dicemooh. Karena ia memiliki cap buruk di tengah masyarakat. Karena apa? Karena status perkawinannya. Hal tersebut semakin jelas kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-17. Ketika dia mengatakan bahwa tidak mempunyai suami. Kemudian langsung direspon oleh Tuhan Yesus. Yang sudah tahu bahwa perempuan ini sebenarnya sudah punya 5 suami. Dan yang sekarang tinggal bersamanya adalah bukan suaminya. Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-18. Jadi bukanlah hal yang mengejutkan lagi jika sikap orang di sekitarnya akan menjauhi dan bahkan memandang remeh. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ia mau menemui secara pribadi. Dan bahkan mau menghampiri dia dan mengajak untuk berkomunikasi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam bagian firman ini kita dapat melihat bagaimana pendekatan yang sangat luar biasa daripada Tuhan Yesus. Kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus yang sudah tahu bahwa perempuan ini moralnya rusak. Tidak ada kesetiaan. Bahkan kehidupan pernikahannya pun hancur. Tetapi Tuhan Yesus tetap sabar. Tetap setia untuk bercakap sekaligus. Ia menuntun perempuan tersebut pada suatu tujuan utama. Yaitu apa? Untuk menjadi percaya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan di sana, percayalah kepadaku, di ayat yang ke-21. Yang juga dilanjutkan dengan suatu kalimat yang sangat biblikal pada ayat yang ke-26. Yaitu, akulah dia. Dalam bahasa Yunaninya adalah ego eimi. Ini adalah kalimat yang juga menjadi salah satu ciri khas di dalam kitab Yohanes. Di dalam 7 perkataan aku adalah. Bapak Ibu Saudara bisa nanti lihat di sana, yaitu di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35, Yohanes 8 ayat yang ke-12, Yohanes 10 ayatnya yang ke-9, Yohanes 10 ayatnya yang ke-11, Yohanes 11 ayat yang ke-25, dan seterusnya. Yang menjelaskan soal pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Sesudah itu kita melihat bahwa perempuan Samaria ini akhirnya bukan hanya menjadi percaya. Tetapi ia juga dipakai secara luar biasa. Untuk apa? Untuk menyebarkan Injil. Sehingga banyak orang Samaria menjadi percaya. Percaya karena apa? Karena kesaksian yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Itulah yang secara jelas disebutkan pada kalimat akhir perikop ini. Pengakuan bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan ini dapat memberikan motivasi yang sangat berharga kepada kita. Kepada Bapak, Ibu Saudara dan saya. Sebagai orang-orang percaya yang hidup pada zaman sekarang ini. Yang pertama, air adalah kebutuhan yang sangat penting di dalam kehidupan kita manusia. Coba kita berefleksi sejenak.
apakah pernah kita melewatkan satu hari saja dalam kehidupan kita tanpa air? Tentu saja tidak. Saya yakin tidak ada satu hari pun kita jalani tanpa yang namanya air. Karena air adalah kebutuhan yang tidak bisa tergantikan dalam hidup manusia. Ini dapat menjadi gambaran yang penting bahwa sebagaimana kita tidak bisa hidup tanpa air, maka kita harusnya juga tidak dapat hidup di luar Kristus, atau tidak dapat hidup tanpa air hidup itu sendiri, air kehidupan itu sendiri. Tidak dapat hidup yaitu tanpa Tuhan Yesus. Yang kedua, firman ini juga secara jelas mau memberi sebuah semangat, memberi sebuah teladan yang sangat inspiratif kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dalam tentunya memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia memiliki kasih yang tidak memandang seseorang dari status ekonominya, dari jabatannya, bahkan popularitas yang ia miliki. Ini terlihat jelas dari sikap Tuhan Yesus. Ia mau menghampiri perempuan Samaria ini. Dan ia juga mengajaknya berkomunikasi. Tuhan Yesus melakukannya dengan tulus dan sabar. Dan yang ketiga, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menjadi alat kesaksian Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita masing-masing. Baik itu Bapak, Ibu, Saudara sebagai pegawai, sebagai pimpinan, sebagai pengusaha, bahkan dalam tanggung jawab di bidang pelayanan gereja. Marilah kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, takut akan Tuhan. Supaya itu juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin buat firman Tuhan. Soli Deo Gloria. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini. Melalui teladan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau sendiri Tuhan, yaitu air kehidupan itu, yang sudah merelakan untuk setiap kami dapat merasakannya. Firman-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga dapat menjadi teladan buat kami. Engkau, Tuhan, mau menghampiri kami yang berdosa ini. Ini juga Engkau contohkan bagaimana Engkau menghampiri orang Samaria ini tanpa memandang status dia. Bahkan mengajak komunikasi. Engkau menanggalkan status untuk agar mereka percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajari setiap kami agar kami di dalam kehidupan kami sehari-hari melakukan aktivitas kami, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami dengan takut akan Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang baik,
Engkau terus bekerja di dalam setiap hati dan pribadi kami. Agar setiap kami bukan hanya berhenti di sini, yaitu cuma mendengarkan kebenaran firman-Mu, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Sehingga kami diizinkan Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa bernapas dan hidup hingga hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Kami tidak sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya dengan doa dan ucapan syukur kepada-Mu atas segala yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kira setiap pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, kabarkan, beritakan melalui anak-Mu. Kiranya pesan firman Tuhan yang telah diseringkan, dikabarkan, diwartakan ini tidak berlalu begitu saja,
melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing yang mendengarkannya. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya, menghidupinya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami di tengah-tengah dunia ini sebagai musafir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-Mu di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarga rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja dan juga pengurus gereja yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar Jabodetabek. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang terus menjamah mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka harapan yang pasti akan Engkau. Sehingga mereka terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menopang menolong kami. Berikan kami kesehatan, kebersamaan di dalam meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Untuk terus menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal dimanapun kami berada. Sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Terutama gereja ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan Engkau tolong mereka, lawat mereka, dan pulihkan mereka ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang sementara ini membutuhkan uluran tangan-Mu oleh karena situasi, keadaan di dalam kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan juga terus intervensi di dalamnya. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi, juga Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh pengurus, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati mereka. Biarlah kami satu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik, termasuk di gereja ini ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan mereka dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri? Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Matius pasal 7 ayat 16. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.